Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yaitu tentang etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang beranggotakan Lara Juliati dengan NIM 1916040044, Almutia Kairunisa dengan NIM 1916040048, Azharah Minuvita dengan NIM 1916040059, Ihsanuddin Malik dengan NIM 1916040105, Yuliani Sarnita dengan NIM 1916040063. Yang pertama, saya Azharah Minuvita dengan NIM 1916040059 akan membacakan tentang tanggung jawab akuntan keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk yang pertama menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. 2. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan atau penyajian yang jujur, substantif, mengungguli, bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat diperbandingkan, kendala informasi yang relevan dan halal, atau tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, serta penyajian yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin Malik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tanggung jawab akuntan manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan. Adapun yang pertama, perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitori arah kemajuan dan pencapaian sasaran. Yang kedua, pengevaluasian, yaitu mempertimbangkan implikasi-implikasi, historikal, dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian, yaitu menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber, yaitu mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang terakhir, pelaporan eksternal, yaitu ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almutia Kairunisa. Ingin mencoba melanjutkan presentasi tentang poin yang ketiga, kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Ada 4 standar etika untuk akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, kompetensi, artinya akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mungkin hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua yaitu kerahasiaan, confidentiality, mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali
ada otoritasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu integritas, mengharuskan untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Dan yang keempat yaitu objektivitas, yaitu mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Baik, saya Lara Juliati dengan NIM 1919040084 akan melanjutkan materi dari Al-Mutia Indonesia, yaitu tentang whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Pemimpin yang diberitahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral, keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin, melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral. Sedangkan whistleblowing eksternal yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat, karena kecurangan itu merugikan masyarakat. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang. Yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan tersebut ke masyarakat. Untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis, memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik.